Halo semua, saya Xiaoling. Saya mau mempresentasikan kebijakan kredit usaha rakyat atau KUR. Salah satu kebijakan mikro yang paling signifikan pada berkelanjutan sejak era reformasi adalah program kredit usaha rakyat atau KUR. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah untuk memberdayakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Kredit usaha rakyat atau KUR pertama kali diluncurkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007. Kebijakan ini merupakan hasil dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor real dan pemberdayaan UMKM. Tujuan dan sasaran kebijakan. Program KUR dirancang dengan beberapa tujuan utama. 1. Mempercepat pengembangan sektor real dan pemberdayaan UMKM. 2. Meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan koperasi. 3. Menanggulangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja. KUR berfokus pada pemberian pinjaman dengan bunga rendah, sekitar 6% per tahun, dan tanpa jaminan kepada sektor usaha mikro dan kecil. Pemerintah memberikan subsidi bunga kepada bank yang menyalurkan kredit ini, sehingga mengurangi beban bunga bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, sektor usaha mikro dan kecil dapat lebih mudah mengakses pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka. Mekanisme implementasi. A. Struktur program. Program KUR diimplementasikan melalui skema penjaminan kredit dengan melibatkan beberapa komponen. Bank pelaksana, perusahaan penjamin, Kementerian Teknis, UMKM, dan koperasi sebagai debitur. B. Pola penyaluran. 1. KUR mikro, plafon sampai dengan 25 juta. 2. KUR retail, plafon lebih dari 25 juta sampai dengan 500 juta. 3. KUR TKI, plafon maksimal 25 juta. Dampak terhadap akses permodalan. Program KUR telah memberikan dampak signifikan terhadap akses permodalan UMKM. 1. Peningkatan inklusi keuangan. Membuka akses perbankan bagi pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa membiayai. Menurunkan ketergantungan kepada rentenir dan sumber pendanaan informal. Meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelaku. 2. Efisiensi biaya modal. Suku bunga yang lebih rendah dibanding kredit komersial. Mengurangi biaya transaksi dalam mengakses pembiayaan. Meningkatkan kapasitas investasi UMKM. Dampak terhadap pasar dan persaingan. Program KUR telah mengubah dinamika pasar UMKM. 1. Struktur pasar, meningkatkan jumlah pelaku usaha di berbagai sektor. Mendorong persaingan yang lebih sehat. Menciptakan barrier to entry yang lebih rendah. 2. Perilaku pasar. Meningkatkan inovasi dan diferensiasi produk. Mendorong pengembangan strategi pemasaran. Meningkatkan daya tawar UMKM. Dampak terhadap tenaga kerja. Implementasi KUR berpengaruh pada pasar tenaga kerja. 1. Penyerapan tenaga kerja. Penciptaan lapangan kerja baru. Peningkatan upah rata-rata.
pengembangan keterampilan pekerja. 2. Kualitas tenaga kerja. Peningkatan pelatihan dan pengembangan SDM, formalisasi hubungan kerja, peningkatan standar keselamatan kerja. Kesimpulan, kebijakan kredit usaha rakyat yang diluncurkan pada 2007 ini memiliki dampak signifikan bagi UMKM, terutama dalam memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dengan bunga rendah. Dampak positifnya terlihat pada peningkatan produktivitas UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan kemiskinan. Namun, tantangan yang ada seperti pengelolaan pembiayaan yang tidak efisien tetap perlu diatasi agar kebijakan ini dapat berkelanjutan. Secara keseluruhan, PUR berkontribusi pada penguat sektor mikroekonomi Indonesia. Namun, implementasi yang baik dan pengawasan yang lebih ketat tetap diperlukan untuk mengoptimalkan manfaatnya. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih.